Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menerangkan tentang materi ini ya. Bisa dibaca peran aktivitas jasmani terhadap pencegahan penyakit. Untuk lebih rincinya itu, Bapak akan menerangkan tentang pengertiannya dan manfaat dari aktivitas jasmani. Sebelum masuk ke materi, apakah ini semuanya masuk kelas ini? Masuk. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Nil. Masuk Pak Eko. Pak Eko masuk. Pak Eko masuk. Aktivitas jasmani pencegahan penyakit itu banyak. Tapi nanti Biskiat tertangkap kamera minum nih. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran materi tadi itu nanti kita akan mendapatkan tentang pengertian dari aktivitas jasmani, kemudian poin kedua yaitu manfaat dari aktivitas jasmani untuk pencegahan penyakit, poin ketiga agar siswa yaitu kalian bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan aktivitas jasmani. Nah, apa sih pengertian dari aktivitas jasmani? Apakah anak-anak ada yang tahu? Ya, pengertian dari aktivitas jasmani itu setiap gerakan tubuh yang dilakukan oleh otot-otot rangka yang menghasilkan pengeluaran energi. Contohnya itu jika dalam kegiatan sehari-hari, contohnya saat berjalan kaki ketika berangkat ke sekolah, ke pasar, atau main ke rumahnya teman, itu juga termasuk aktivitas jasmani. Kemudian jika mencakup ke dalam ranah olahraga atau permainan itu bisa seperti kita lari, jogging, kemudian jika renang, mungkin anak-anak ya pernah renang di kali atau sungai itu Pernah. kemudian saat jika ada sepeda di rumah, kalian bisa bersepeda untuk berangkat ke sekolah itu termasuk. Dan jika kan di sekolah ada ekstrakurikuler ya, itu kan kalian pastinya masuk atau mengikuti ekstrakurikuler minimal 1 lah, misal bola basket. Nah, itu sangat sudah termasuk aktivitas jasmani karena sangat-sangat bergerak. Kalau jika dalam rumah itu ya, kalau rumahnya punya anak tangga ya itu termasuk aktivitas jasmani mereka. Kemudian selanjutnya adalah mengapa aktivitas jasmani itu penting. Apa itu? Mungkin anak-anak bisa memberitahu Bapak apa yang sakit Pak, pentingnya aktivitas jasmani itu. Biar gak lumpuh Pak. Oh ya, bisa jadi lumpuh gini ya. Bagus sudah. Biar gak lumpuh. Ya, aktivitas jasmani itu penting karena poin pertama, aktivitas jasmani itu sangat penting bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi jika kita melakukan aktivitas jasmani secara teratur dalam seminggu setidaknya 4-5 kali, itu kebugaran tubuh kita akan terjaga. Jadi tidak sangat lelah untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian poin kedua yaitu menjaga kebugaran fisik dan mental. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kebugaran jasmani kita akan terjaga dan
tubuh kita itu terjaga atau bagus, maka mental kita akan terjaga juga. Ini ketiga yaitu mengurangi resiko penyakit kronis. Ya, jika kita aktivitas fisik secara bagus ya, maka organ tubuh kita akan terjaga. Jadi apa ya? Jadi organ kita itu sehat, tidak gampang cedera. Jawaban. Wes pirang-pirang wengi. Sebagai penyakit ada 6 poin. Yang pertama adalah meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Yang kedua mencegah obesitas. Ketiga mencegah penyakit kardiovaskular. Yang keempat meningkatkan kesehatan mental. 5 menurunkan resiko diabetes. Yang keenam meningkatkan kekuatan tulang dan otot. Maksud dari meningkatkan sistem imun ialah setelah kita rutin beraktivitas, ya seperti yang saya jawab tadi, sistem imunitas kita itu akan meningkat seiring bertambahnya aktivitas kita. Semakin imunitas kita semakin bagus. Kemudian umumnya sekarang kan kalian menyukai minuman boba ya. Nah, sedangkan minuman boba itu kandungannya tidak baik untuk kalian juga sebagai apalagi sebagai pengganti minuman air putih. Untuk itu juga kalian suka terkait meminum minuman yang dengan kadar gula yang tinggi itu imbangi dengan aktivitas jasmani yang Apa sih juru tenan jule? Enek ngomongan sama tadi dewe. kalau obesitas kalian Gebu ya tenan jule. lurus enggak Tingkat penyusutan kamar itu. ketiga yaitu mencegah penyakit kardiovaskular. Jika kita beraktivitas jasmani secara rutin, kita bisa menjaga kesehatan organ kita yaitu jantung dan paru-paru. Dia meningkatkan kesehatan mental. Dia sangat penting karena aktivitas jasmani bisa mengurangi stres dan kecemasan. Delok nyil tenan nyil wis to. Kemudian menurunkan resiko diabetes itu membantu mengatur kadar gula darah. Jadi kita sampai Sama kowe ya. menerima resiko diabetes. Kapok. Tantem. Untuk masuk dari meningkatkan kekuatan tulang itu Aku kita golek sing ning Malang. bisa Kon ro gue nek tapi ning Indonesia. Ora. Aku duwe. Lah iki. Ya ampun. Slide selanjutnya yaitu saran aktivitas fisik. Ada beberapa saran aktivitas fisik yang bisa Bapak anjurkan kepada kalian. Yang pertama aerobik seperti berjalan, lari atau jogging, berenang, bersepeda. Kemudian untuk latihan kekuatan, kalian bisa setidaknya 1-2 kali dalam seminggu. Jadi setidaknya itu ada 2 hari kalian melatih otot kalian sehingga juga menurunkan
dalam 2 hari seminggu kalian lakukan seperti push up, squat, sit up untuk merupakan otot-otot yang nantinya berguna untuk kegiatan sehari-hari kalian. Untuk latihan berukuran ini bisa kalian lakukan untuk peregangan otot jika kaku, jika habis jika bangun dari tidur pas subuh langsung peregangan, ya tentunya sholat dulu seperti yoga dan lain-lain. Latihan keseimbangan bisa berdiri kaki. Agak apok nyebar Indonesia. Ini untuk menjaga keseimbangan kalian ya. Rata-rata kan kalian terlebih di melakukan sesuatu itu itu penyebabnya karena kalian jarang melakukan aktivitas fisik, jadi motor kalian itu kemudian frekuensi dan durasi aktivitas jasmani yang disarankan. Ini durasi aktivitas jasmani yang saya sarankan ya. Menurut frekuensinya setidaknya seperti yang saya sebutkan tadi 3 sampai 5 kali per minggu. Ya, untuk lebih dari 5 kali itu boleh-boleh saja, namun saya tidak menganjurkan karena masih sekolah ya. Jadi nanti boleh loh. Lebih banyak Nabo. frekuensinya ini tambah lelah, bukan tambah beban. Untuk durasinya 30 menit sampai 1 jam mengikuti usia kalian. Nabo. 30 menit. Isin biar kita ganti. Campuran ya. Antara lain bisa aerobik seperti lari atau berenang tadi. Bisa menyesuaikan apa yang mau ingin kalian latih. Untuk resiko dari kekurangan aktivitas jasmani ada 4. Untuk dari jantung itu bisa meningkatkan bisa penyakit jantung meningkat dengan kurangnya aktivitas. Jika aktivitas kita kurang maka daya fungsi jantung menurun ya. Resiko diabetes dan obesitas, tubuh menjadi kurang efisien dalam mengatur gula darah. Kemudian gangguan mental, jika aktivitas sedikit maka resiko meningkatnya stres, depresi dan kecemasan itu mudah untuk meningkat. Kemudian poin terakhir, resiko penurunan fungsi tubuh seperti kekuatan otot, mobilitas dan fleksibilitas. Deo bro. Deo bro. Bapak kasih tips untuk memulai aktif beraktivitas. Jika kalian bingung untuk memulai dari mana, ini saya kasih tips. Ada mulai dari yang mudah seperti jalan kaki dulu atau perjalanan ringan, jadi tidak harus keluar rumah, bisa di rumah jalan atau peregangan di tempat. Kemudian pertimbangan teman Gue nyebar kuku terus. Malah Diceritani satu. ini kok terjut. Lampu biru. Agar olahraga kalian bisa lebih menyenangkan dan tidak mudah bosan. Kemudian untuk waktu Ojo ngono ora lah. ambil untuk seluruhnya kalian. Jadi bisa leluasa untuk olahraga. Waduh. Kok sih Orang gendang cok. Bro, yo biasa ya. siapa ikut Papua dulu. Target untuk saya ingin menjadi Salah kirim. Salah kirim. seperti Gila. Ibong gitu.
Kirku paku nih mbok kau. Kirim nang. Gue tuh podo. Untuk kesimpulan dari materi tadi adalah sangat amat penting untuk kesehatan kalian. Iki jadi sampai dikurangin dong, jadi dikuler. Nah, Mungkin itu Tunggu. dari materi Salah kirim dong. pertemuan hari ini. Lah kan gendeng daro tas dhewe semua. Lah kok kirim loro. Mungkin itu Lah dari kali materi dari malah yang Bapak sampaikan. kleru. Kemudian mungkin ada Makanya harus disebari. Wah, aku kleru ngirim tak omong iki. jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Demung ya kula. Kayak kleru kirim lho. Ora dibalas yo. Yang Bapak tanyakan Kata-kata hari ini, Pak. Jadi kan materinya kan tentang intinya kan tentang aktivitas jasmani untuk kesehatan. Nah, itu mungkin Bapak bisa kasih tips untuk orang-orang seperti kita yang malas untuk melakukan aktivitas jasmani. Gimana sih caranya membuang rasa malas itu supaya kita mau melakukan aktivitas jasmani supaya bisa mencegah berbagai macam penyakit dan juga menjaga kesehatan itu, Pak. Ya mungkin menurut pengalaman saya juga kan orangnya mageran. Ya. Jadi tips dari Bapak untuk kalian itu bisa dimulai dari ketika kalian rebahan atau gimana gitu. Pastikan semisal scroll TikTok gitu. Terus ada enak-enak scroll, terus langsung ada motivasi, terus itu kan itu kan salah satu titik balik untuk memotivasi diri kalian. Nah itu kalau dari aspek eksternal ya. Kalau internal itu kalian bisa masa yo gini-gini terus, rebahan terus tiap hari. Jadi besok harus lebih baik gitu. Moto-moto gitu itu harus kita tanamkan ke diri kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Untuk aktivitasnya itu kalian bisa kalau lari itu ya setidaknya kalian setelah subuh itu langsung bangun sholat subuh, terus setidaknya jogging ya nggak usah ya 2 kilo boleh, 10 menit atau berapa setidaknya itu gerak dulu. Gendeng. Itu sudah bagus untuk kalian. Oh iya, Pak. Kalau di rumah bisa push up 3 kali atau 5 kali itu sudah bagus. Gimana Yuli? Oh iya, Pak. Terima kasih atas Kan tanya jawab loh ya. dan sarannya. Gimana anak yang lain? Apa ada yang bertanya? Cukup. Cukup? Cukup, Pak. Karena tidak ada cara Bapak semua, Bapak tutup materi pertemuan pada hari ini. Jika ada salah kata atau perilaku yang Bapak lakukan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.